Segala puji syukur hanya kemuliaan nama Tuhan. Di pagi hari ini kami bersama-sama akan belajar dari firman-Mu. Kiranya apa yang mau sampaikan Tuhan boleh kami mengerti, boleh kami bisa memahami sesuai dengan apa yang telah firman kepada kami Bapa. Inilah kami Tuhan, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk belajar dan mendengar firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan bacakan beberapa ayat. Judul perikop, pokok anggur yang benar. Ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Itu pembacaan kita pada pagi hari ini. Saya akan memberikan tema untuk kita semua, tetap tinggal di dalam Dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Sebab barang siapa yang tidak tinggal di dalam Dia, hidupnya tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi bagaimana setiap kehidupan kita tetap ada di dalam Dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan, dalam bagian ini, Tuhan Yesus menggunakan kata atau gambar atau metafora supaya kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Itu yang dikatakan bahwa di sini kita melihat bahwa suatu gambaran tentang siapa pokok anggur dan siapa ranting-rantingnya. Jadi kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, siapakah pengusahanya? Itu sudah jelas di ayat pertama. Di situ dikatakan Bapa pula pengusahanya, atau sebagai tukang kebun, atau yang mengelola suatu pohon anggur atau pokok anggur. Jadi siapa ranting-rantingnya di situ adalah kita sendiri atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi di dalam hal ini, bagaimana kita melihat bahwa pokok anggur yang benar adalah bagaimana kita hidup di dalam Dia. Bagaimana setiap kehidupan kita untuk tetap selalu tinggal di dalam Dia. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada hal ini kita akan memperhatikan bagaimana pohon anggur yang supaya bisa berbuah atau bertumbuh dengan baik. Jadi di dalam ini kita diberikan gambaran bagaimana kita tetap menjadi ranting-rantingnya atau menjadi pengikut Tuhan yang berbuah dan berdampak kepada semua orang. Jadi bagaimana kita tetap selalu melihat bahwa kehidupan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus melihat bahwa suatu dalam pokok anggur ini, dia mempunyai dasar. Kalau tidak ada dasar, otomatis tidak ada ranting-rantingnya. Jadi bagaimana kalau kita melihat di ayat yang kedua, di situ dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap rantingnya berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ini sudah jelas mengatakan bahwa setiap ranting yang ada pada pohonnya, kalau berbuah
atau berdampak, otomatis dibersihkannya. Tetapi bagi orang yang tidak berbuah akan dibuang. Sama seperti ranting-ranting yang tidak ada gunanya, yang akan dipotong dan dibuang. Jadi begitu juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau sebagai anak-anak sekolah teologi, bagaimana kita melihat, bagaimana kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya kita di mata Tuhan. Kita diibaratkan seperti ranting. Kalau contohnya di dalam ranting itu pasti ada pohonnya, ada buahnya. Jadi ini dikatakan bahwa kalau kita berbuat berarti kita jauh dari dosa. Kita jauh dari belenggu dosa. Karena kita sudah dibersihkan. Sehingga kita menjadi dampak, menjadi berbuah kepada semua orang. Tapi kalau tidak berbuah akan dimusnahkan. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan kepada kita bahwa akan dipotong bagi orang-orang, akan dipotong ranting-ranting yang akan tidak berbuah dan dimusnahkan. Lanjut, di ayat ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah katakan kepadamu. Karena kita sudah bersih karena firman Tuhan. Kita terlepas dari segala dosa. Sehingga kehidupan kita hanya untuk berbuah, menabur. Kita memberitakan Injil. Kalau kita tetap tinggal dalam Dia, setiap apa yang kita lakukan pasti ada manfaatnya bagi semua orang. Jadi di dalam firman Tuhan, marilah kita melihat kita sebagai yang percaya kepada Tuhan. Apakah saya menjadi ranting yang berbuah atau tidak? Atau menjadi ranting yang tidak berbuah, tidak ada manfaatnya atau sia-sia. Tetapi marilah kita melihat bahwa kita harus menjadi pengikut Tuhan yang ada buahnya. Berarti kalau tidak ada buahnya di dalam Dia, otomatis kita bukan milik Tuhan. Yang kedua, kita melihat tinggal di dalam aku. Kata tinggal ini muncul 64 kali dalam Injil Yohanes. Dan juga dari 1 Yohanes itu muncul 118 kali. Itu kemunculannya di perjanjian baru. Jadi kata tinggal di dalam Dia ini berarti suatu undangan kepada kita supaya kita tetap hidup di dalam Dia. Bagaimana respon kita kepada Tuhan? Supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Atau relasi kita, hubungan kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap selalu di dalam Dia ketika ada masalah? Atau guncangan dari hal-hal duniawi? Apakah kita tetap masih tinggal di dalam Dia? Jadi dalam ini, kalau kita tetap tinggal di dalam Dia, otomatis kita bersandar kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada orang lain. Kalau contohnya kita tinggal di dalam Dia, otomatis kita hidup juga dengan firman Tuhan. Di ayat 4 sudah jelas kepada kita bahwa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bahwa kita harus, sebagai ajakan bahwa kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Sehingga Dia tinggal di dalam kita. Ini ajakan bagi kita supaya kita tetap tinggal kepada Dia. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau tidak ada dasarnya, otomatis kita tidak bisa berbuah. Bagaimana bisa ranting bisa berbuah tanpa ada pohon? Jadi sehingga kita berbuah untuk pelayanan kita. Jadi bagaimana kita bisa berbuah? Kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Tidak mungkin ada contohnya pohon, rantingnya berbuah tapi tidak ada pohonnya atau tidak ada dasarnya. Sama hal seperti itu kehidupan kita. Apakah kita mau jadi ranting yang berbuah atau tidak? Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Itu sudah jelas. Kita renungkan.
Itu akibatnya kita tidak berbuah kalau tidak ada dasarnya. Karena kita punya dasar, otomatis kita akan berbuah. Karena setiap kehidupan kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita tetap tinggal dalam Dia, kehidupan kita pasti akan lebih baik lagi. Lanjut lihat yang ke-5. Di situ katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana kita menjadi pengikut Tuhan? Atau bagaimana kita menjadi hamba-hamba Tuhan? Supaya kita tetap tinggal di dalam Dia. Kalau tidak tinggal di dalam Dia, otomatis kita tidak berbuah sama sekali. Tapi bagaimana berbuah ini? Suatu tindakan. Suatu tindakan kita kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar menjadi pengikutnya. Bukan hanya mendengar, tetapi melakukan dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi ranting-rantingnya. Kita harus menjadi pengikut Tuhan. Apapun masalah, apapun setiap yang kita hadapi, tetap andalkan Tuhan. Karena bagi yang tinggal di dalam Dia, Tuhan akan memberikan kita suatu kenikmatan yang baik. Setiap kehidupan kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita berbuah banyak. Banyak yang kita tabur kepada orang lain. Bukan hanya di lingkungan kita, tetapi semua orang. Mereka mendapatkan apa yang kita sampaikan. Kalau kita tetap tinggal di dalam Dia, otomatis setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, otomatis akan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita untuk selalu berbuah, bukan untuk tidak berbuah. Ini yang selalu menjadi masalah bagi kita. Kita tidak menjadi berbuah, jadi buah. Karena ada masalah-masalah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita bisa memperbaharui dari setiap tindakan kita, kelakuan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana kita mempergunakan untuk apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui tentang kebenaran firman Tuhan. Marilah kita memberitakan, mari kita menyampaikan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Karena kita sebagai pengikutnya atau sebagai ranting-rantingnya, kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak bisa berbuat. Jadi mengajak kepada kita di sini katakan bahwa kita tetap terus-menerus tetap tinggal di dalam Dia, supaya setiap kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Itu artinya kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, akan dibuang dan dibakar. Itu gambaran setiap kehidupan kita kalau kita tetap tidak tinggal di dalam Dia. Kita dibuang, tidak ada gunanya, hangus. Seperti kalau kita nanti meninggalkan dunia ini, apakah kita tetap melakukan hal yang baik di mata Tuhan atau tidak? Jadi kita merenungkan bahwa janganlah seperti ranting yang tidak berbuah dan dibuang dan dibakar ke dalam api. Itu efeknya kalau kita tidak tinggal di dalam Dia. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Lanjut, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu minta, yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Firman Tuhan sudah jelas kepada kita bahwa kita harus
tetap tinggal di dalam Dia. Berapa kali mengatakan bahwa tinggal di dalam Dia, supaya kita tetap menjalani hari-hari kita bersama Tuhan. Yang penuh kepercayaan diri, punya komitmen untuk tetap di dalam Tuhan. Ketika kita mempunyai masalah atau pengaruh-pengaruh dari teman-teman kita atau di lingkungan kita atau dimanapun, apakah kita selalu tetap tinggal dalam Dia? Kita menghadapi masalah yang besar, kita dianiaya, apakah masih tetap tinggal dalam Dia? Itu saudara-saudari yang merenungkan dalam setiap kehidupan kita. Apakah saya tetap setia dan tetap hidup di dalam Dia? Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu juga hal yang positif kepada kita. Kalau kita tetap tinggal dalam Dia, apapun yang kita minta, yang kita kehendaki, pasti Tuhan akan menjawab. Kita akan menerimanya. Kita akan menerimanya pada waktunya. Jadi di dalam hal ini bagaimana kita bisa melihat setiap kehidupan kita untuk tetap berbuah. Di dalam kata berbuah ini muncul 6 kali di dalam Injil Yohanes. Semua orang Kristen harus melakukan ini sebagai orang-orang percaya. Harus berpegang pada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita supaya kita tetap berbuah. Jadi dalam ini dalam arti bukan hanya percaya saja, tetapi tidak melakukannya. Jadi di dalam berbuah ini kita tetap terus-menerus percaya dan melakukan atau tindakan kita kepada Tuhan. Atau bagaimana kita menyampaikan atau setiap kehidupan kita menjauhkan dari hal-hal duniawi, hal-hal dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu namanya berbuah. Berbuah namanya istilahnya kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan ada juga manfaatnya bagi setiap orang. Jadi dalam hari ini kita harus melihat di pelayanan kita dimanapun kita berada. Dimanapun kita pelayanan, apapun pelayanan kita, kita harus tetap teguh untuk setiap pelayanan yang telah dipercayakan kepada kita. Baik dari hal-hal yang kecil maupun dari hal-hal yang besar. Ketika kita sungguh-sungguh untuk menjalani setiap pelayanan kita, pasti Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kita harus menjalani hari-hari kita ini bersama Tuhan. Jadi di dalam firman Tuhan ini mari kita merenungkan, kita harus menjadi ranting-rantingnya supaya kita bisa berbuah. Sehingga kita sudah berbuah, otomatis siapa yang kita permuliakan? Adalah Dia, Yesus. Dari semua yang kita bahas dari firman Tuhan ini, ujung-ujungnya kita mempermuliakan Dia. Kita mempermuliakan Tuhan. Karena kita mempermuliakan Tuhan, otomatis kita mempunyai buah yang banyak. Itu sudah ada di ayat yang ke-8 menjelaskan di situ. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita tidak berbuah, otomatis bukan Bapa yang dipermuliakan. Karena kita menjadi buah setiap pelayanan kita, setiap apa yang kita kerjakan, sehingga Bapa kita yang dipermuliakan. Bukan lagi Bapa yang lain, tapi pusatnya adalah Bapa Tuhan kita. Sehingga kita sudah berbuah, sehingga kita menjadi pengikutnya, menjadi murid-murid Tuhan, bukan menjadi murid-murid dari hal-hal duniawi. Tetapi berpeganglah pada apa yang Tuhan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Supaya kita menjadi ranting-rantingnya, supaya kita menjadi berbuah dimanapun kita berada. Pergunakanlah ilmu yang kita pelajari. Pahamilah firman Tuhan. Berbuat baik. Setiap orang pasti akan berbuat baik.
Tapi ada bedanya di dalam yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dalam firman Tuhan ini kita harus melihat bahwa hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi pengikut-pengikutnya dan menjadi dampak bagi setiap orang. Amin firman Tuhan pada hari ini, kiranya firman Tuhan menjadi pelita dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami telah merenungkan, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan, apa yang kami pahami, boleh kami tanamkan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang selalu yang menyempurnakan itu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami bisa melakukan setiap apa yang kami lakukan untuk setiap kehidupan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.